lagi nih sama Kak Delvi dan Kak Juwita dan Kak Joni. Yeay. Di acara Jamkit. Hah? Si acara Jam Kids. Ya, Kira-kira di betul. acara Jamkit. Nah, kalau sebelum mulai itu kita kira-kira ngapain dulu ya? pastinya berdoa dulu dong, Ya, Kak. berdoa. Tuh. Tapi nih ya, kita tuh gak lupa-lupa ngingetin adik-adik. Biasanya nih ya, kalau misalnya ibadah tuh kadang suka ada yang bawa mainan, Kak. Kan nggak Boleh mainan. ya. Misal mobil-mobilan gitu yang kecil-kecil sambil dengerin main-main, kan nggak mungkin Jalan-jalan. dong. Nggak boleh dong. Nah, mainannya disimpan dulu ya adik-adik. Kita mau ibadah. Nah, sebelum ibadah, kita berdoa dulu ya. Ya. Kak Juwita pimpin doa. Silakan. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini. Bapak, kami akan memulai ibadah kami, hadirlah Tuhan, melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, biar makin semangat, pujiannya gimana kalau kita Yel yel dulu. Betul. Nah, buat adik-adik semuanya, bangkit berdiri, kita mau yel-yel. Oke, kita yel-yel ya. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Ih, kurang semangat Iya. nih. Lagi. Kakak-kakak juga yang semangat dong, biar adik-adiknya semangat. Dan juga adik-adik juga semangat ya. Yel-yelnya. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Yes. Nah, kita udah siap nih buat puji Tuhan. Nah, kita mau kira-kira mau muji Tuhan lagunya apa sih? Apa sih, Kak? Kak, kalau misalnya nih dipanggil guru, kita jawabnya harus apa sih? Dengar dia panggil. Kalau misal dipanggil, kita harus jawab apa? Pastinya jawab iya dong, Kak. Nah, betul. nggak mungkin dong kalau dipanggil. Ini misalnya Kak Juwita, haha, nggak mungkin dong. Kita kan harus panggilnya ya. Dan Tuhan juga manggil-manggil kalian loh untuk ibadah. Nah, kita mau nyanyiin itu. Dengar dia panggil nama saya. Musik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Yeay. Nah, kalau Tuhan manggil, kita harus jawab Iya. Nggak boleh no. Kita Dan harus nggak boleh iya. menunda ya, Ya, Kak. benar. Kita kalau misalnya disuruh Tuhan yang ngingetin nih, kita harus berdoa, baca Ya. Alkitab. Nah, itu harus ya, nggak boleh Langsung dengar-dengar. nunda, nggak boleh. Ntar dulu Tuhan, nggak boleh. Kita harus jawab, ya Tuhan, hari ini aku baca Alkitab. Nah, kita kan ini nih ibadah minggu ya kan, kita di rumah Tuhan nih. Nah, Tuhan ada di dalam rumah kita. Setiap hari sih Tuhan ada di dalam rumah kita. Kita tuh kira-kira rasanya apa sih kalau misalnya Tuhan di dalam rumah kita tuh? Pasti seneng dong. Bahagia. Pasti seneng, bahagia. Ya, damai. Nah, adik-adik, kita mau nyanyiin lagu kedua yaitu Yesus di Di dalam rumahku. Semangat ya. Musik.
senang-senanglah, senang-senanglah, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Inggris ya adik-adik. Semangat ya. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, 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 Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, 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 senang-senanglah. Yeay. Nah, kita udah puji-pujian. Sekarang kita teduhkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, yaitu Pelangi Indah. Jadikanku Pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Nah, sekarang adik-adik, mari kita berdoa, tenang. Mari lipat tangan, tutup mata. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, sebentar lagi kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Desi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk dengan tertib ya. Lalu jangan ada yang main-main, oke? Setuju? Oke, setuju ya. Kak Desi langsung aja. Pagi-pagi ada anak yang berlari. Aku sangat takut hari ini.
aku tadi malam gak belajar. Emang kenapa kamu gak belajar? Iya, tadi malam sebenarnya aku itu mau melihat jadwal pelajaran untuk hari ini. Tetapi aku tergoda, aku malah buka game. Aku main game lagi semalaman. Dan hari ini ujian. Gimana aku mau menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru, sedangkan aku belum belajar. Adik-adik bisa bayangin betapa deg-degannya anak ini. Karena apa? Karena dia belum belajar. Apakah adik-adik di rumah ada yang demikian? Pastinya ada ya. Pernah kan pasti merasakan bahwa besok mau ujian, tapi tidak belajar. Sampai di sekolah, mukanya halus, terus hari ini aku bisa jawab nggak ya? Nanti nilainya bagus nggak ya? Terus nanti kalau nilai aku jelek, papa mama marah nggak ya? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang membuat semakin takut dan deg-degan. Kenapa hal itu terjadi adik-adik? Karena tidak memiliki fokus. Kalau kita fokus, maka kita tidak akan terganggu atau tergoda hal lain. Kak Desi contohkan di dalam kitab Perjanjian Lama, ada seorang tokoh yang sangat-sangat luar biasa dan dia fokus dengan perintah Tuhan Allah. Adik-adik tahu siapakah dia? Dia adalah Nuh. Ketika Nuh diperintahkan Allah untuk membuat batra, orang-orang di luar sana begitu heboh, begitu riuh untuk mengerjakan hal-hal dunia. Yang berantem, yang mencuri, atau kehidupannya tidak benar. Atau sibuk dengan keinginannya masing-masing. Ya, mengerjakan kesenangannya. Foya-foya, buang-buang waktu. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan Nuh? Ketika Tuhan Allah memerintahkan Nuh untuk membuat batra, dia fokus. Dia tidak melihat orang yang ada di luar. Dia mencari kayu, dia tebang, dia gotong. Ingat ya, dia bawa kayu itu ke bukit loh adik-adik. Bukan ke dataran rendah, bukan. Ke bukit. Sesampainya di bukit, dia rakit si batra sampai menjadi kerangka. Setelah itu apa? Disusun, papan, dirapihin sampai hingga selesai. Adik-adik tahu, kalau sampai Nuh tidak fokus mengerjakan hal itu, Kak Desi yakin bahwa Nuh tidak akan berhasil menyelamatkan keluarganya dan juga dirinya. Sekalipun Tuhan Allah memberikan perintah, tapi kalau dia tidak fokus terhadap suara Tuhan, bisa saja ketika batra dikerjakan tetapi belum selesai karena tidak fokus, hujan lebat telah turun, apa yang terjadi? Maka mereka akan hanyut bersama dengan batra tersebut. Demikian juga dengan kita, adik-adik di rumah. Kalau sudah ujian, ya, terus adik-adik gak fokus, apa yang terjadi? Sesampainya di sekolah, masih bingung. Ini tadi soalnya, jawabannya apa ya? Malah yang terjadi apa? Minta jawaban sama teman yang lain. Gak dikasih. Kita marah-marah sama teman kita. Atau, aku jauhin aja dia. Dia kan tidak mau membantu aku memberikan jawaban. Adik-adik, itu hal yang salah. Ya sebenarnya adalah kitalah yang mempersiapkan diri kita fokus belajar. Maka kita akan mendapatkan nilai yang bagus.
kehidupan sehari-hari itu demikian. Kita harus fokus apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Itu seperti apa, Kak? Ya, tentu kita harus taat kepada kedua orang tua kita. Terus Kak, kita denger-dengeran terhadap guru di sekolah. Di sekolah minggu juga sama. Kakaknya juga itu termasuk guru sekolah minggu. Jadi kamu harus mendengarkan dengan baik. Jangan ada yang lari sana ketika pujian, diem gak mau nyanyi. Disuruh doa ke depan, gak mau. Tidak begitu ya. Nah, kembali lagi. Adik-adik, teladan yang luar biasa yang harus kita contoh adalah yang memiliki fokus yang luar biasa adalah Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satunya teladan yang patut kita contoh. Dia memiliki fokus menyelamatkan semua umat supaya kita selamat. Kalau dia tidak fokus, maka kita tidak akan selamat. Kita akan hidup sesuka hati, melukai hati Tuhan sesuka hati, dan kita akan terhilang. Kita akan berpisah dari Tuhan Yesus. Maka dari itu kita sama-sama kita belajar memiliki fokus supaya kita menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ingat, sekalipun itu sulit, kita bisa melakukan hal tersebut dengan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita mampu melakukan hal tersebut. Dialah pendorong kita, penguat kita, supaya kita sanggup melakukan hal itu. Supaya kita fokus, ya. Dia akan menjadi pendorong buat kita bahwa aku harus fokus. Kalau kamu tahu ya, kan kalau di sekolah tuh, kalau bunyi bel, pasti kita teringat bahwa, wah ini sudah jam masuk sekolah. Atau kalau bunyi bel, wah ini waktunya istirahat atau mau pulang. Nah, Roh Kudus itu bisa menjadi bel. Atau kalau kita bangun tidur, alarm. Roh Kudus menjadi alarm kita. Supaya apa? Kita kembali kepada apa yang harus kita kerjakan. Karena apa? Karena itu gak gampang adik-adik. Tapi ingat, bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan kalau kita memberikan hati kita dituntun oleh Roh Kudus. Maka dari itu, sama-sama kita belajar ya. Kalian belajar, Kadesi pun belajar, kita sama-sama belajar. Sampai di sini firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Pada pagi hari ini, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, dan kami mau belajar fokus terhadap hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga Tuhan mau fokus dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, kembali lagi bersama aku, Kak Bradley di Ayat Hafalan. Ayat hafalan kali ini diambil dari Mazmur 129 ayat yang keempat. Yang berisi, Tuhan itu adil, ia memotong tali-tali orang fasik. Kakak ulangi lagi adik-adik, Mazmur 129 ayat yang keempat. Tuhan itu adil, ia memotong tali-tali orang fasik. Jangan lupa dihafalnya adik-adik. 5 ayat 24. Dia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya.
Tesalonika 5 ayat 24. Dia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Tesalonika 5 ayat 24. Dia yang memanggilmu setia, Ia juga akan menggenapinya. Tesalonika 5 ayat 24. Dia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Sekarang kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini kami bisa menonton Jam Kids. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Semoga kami diberkati terus oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik.